Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Fajar Harnanto dan juga saya Muhammad Taqiyuddin dalam acara podcast ya. Kita podcast dengan teman-teman ini ya. Iya. Bareng-bareng nih. Kenapa kita libatkan teman-teman yang ada di belakang ini? Karena ini kita lepas nggak? lepas dulu ya. Iya. Kayaknya lebih enak lepas ya. Karena kita semua udah melalui antigen ya. Antigen sebelum membuat acara ini kita sudah antigen dulu. Nih, Mamang Taki, ini kenapa kita mengundang segini banyaknya orang di dalam podcast kita kali ini? Karena Karena kita ucapkan selamat dulu kepada teman-teman kita yang baru saja dilantik sah menjadi PNS, pegawai negeri sipil. Terima kasih. Oke, jadi Terima kasih. tema kita di dalam podcast kali ini adalah ASN ya, ASN yang punya spirit baru ya di 2019 atau 2020 sih teman-teman? 20. 2019. Angkatan 2019 masuknya 2020. Maksudnya 2020, jadi sebutnya 2020 atau 2019? Tahun anggaran 2019. Tahun anggaran. Corona generation. Jadi gini teman-teman, dimanapun yang menyaksikan ini, kenapa kami mengangkat teman-teman yang baru dilantik ini karena mereka itu persaingannya ya sangat luar biasa ya, dari beratusan ribu orang ya. Kemarin terima berapa orang? 30 ya, inspektorat ya. Iya. 30 bayangin ya teman-teman. Dari ratusan ribu terseleksi menjadi 30 orang. Makanya kita Karena peminat di Inspektorat Jenderal ternyata semakin kesini semakin meningkat ya kan? Nah itu nanti kita tanyain nih, kenapa milih inspektorat ya. Jadi gitu teman-teman, nanti yang menyaksikan ini juga bisa komen dan juga nanti tanya-tanya ya, tips-tips pada teman-teman yang ada di belakang. Oke, kita kenalan dulu kali ya. Kenalan dulu ya. Dari saya juga belum banyak ya kan. dari Jarak sebelah bersua. kanan saya aja ya, beda sedikit. Nih, belum dikolir ya. Sudah ganti ini, Udah luntur. Sudah ganti. Oke, lalu bro, siapa namanya? Oke, nama saya Hadi. Hadi ya? Ya, Oke, Hadi berarti kelahiran tahun berapa nih? kelahiran tahun 90-an lah. 90-an ya? Ya. Ini sebenarnya juga mepet-mepet Ini kampusnya. Oh, kampusnya? Lulusan dari UIN Jakarta. UIN Jakarta. Jurusan Akuntansi. Akuntansi. Oke, sebelahnya? Ya, saya Rudi. Formasinya calon auditor dari UIN Semarang, jurusannya syariah. Sekarang ditempatkan di subbagian kepegawaian. Sebagai pegawai, tapi calon auditor ya? Calon auditor. Calon auditor. Udah dari kamu? No visit. Berat ya jawabnya. Ini harus kali bahasa promosi. Sekaligus promosi. Oke, lanjut. Iya, saya Rita dari Bandung, calon auditor juga, sekarang di Subag Rumah Tangga. Oke deh. Dari mana tadi? Bandung? Dari Bandung, IKIP Siliwangi Bandung. IKIP Siliwangi Bandung. Sebelahnya Dunjani ya. Betul. Ada lagi? Oke, lanjut. Oke. Saya Diani. Formasinya analis kepegawaian. Itu apa gitu? Latar belakang pendidikan. Oke. Saya dari Al-Hadid Surabaya. status dari mana? Dari Al-Hadid Surabaya. Al-Hadid. Kelas tinggi Iya. muda. Status. Saya biar Jurusannya manajemen aku. manajemen. YouTuber juga dia. Itu berfollow. Jadi yang udah Subscribe. langsung subscribe juga ke Udah AdSense nih. Dia di kadri ini. iya. Lanjut sebelahnya. Oke, saya Laila dari Lampung. Saya lain kayaknya sudah sering kita lihat di televisi Lampung ya. Saya calon auditor juga, kemudian dari UIN Lampung, jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Oke, mantap. Oke, lanjut. Oke, saya Thang Reni, saya analis humas. Kalau riwayat pendidikan, saya dari Universitas Negeri Surabaya. Universitas Negeri Surabaya. Iya. Oke, sebelahnya? Oh iya. Sebelah kiri saya aja. Sebelah kirinya Mbak Tas, saya Imam. Saya sama dari Universitas Negeri Surabaya, calon auditor. Kemarin di Subag Hukum, insya Allah mulai minggu depan pindah di Dur 1.
Siap. Dan ini teman-teman ini mereka suami istri ternyata. Satu paket keterimanya emang ya. Kita paket hemat. Paket hemat. Buy one get one Buy one free. get Nanti kita tanya-tanya juga gimana tipsnya kok bisa-bisanya gitu. Bisa-bisanya kalau Bisa-bisanya. Bisa. Iya ya, langsung keterima Iya, bisa, dua-duanya. ya. Oke, yang paling ujung. Nama saya Muhammad Fatlim Al-Jabar. Masya Allah, Subhanallah, dipanggilnya asal Nganjuk. panggilan Panggilan Jabar. Keren Mas Al. Mas Al. Tapi di sini terkenalnya Mas Al ya. Masal yang penting nggak ditambah ya. Jabar tapi dari Jatim. Jabar. Ya, bisa. Bisa. tipsnya. Masuk. Ini sebetulnya mereka juga nggak cuma segini ya, Yaki ya. Ada berapa? 30. Kita 30 ya, 30 podcast. Tapi yang ada di sini cuma perwakilan dari berapa ya? 8 ya. 8 benar ya? 8 orang. Oke, pertanyaan pertama kita pengen ngobrol apa sih dari teman-teman ini? Kita tanya dulu lah langsung aja tipsnya bisa Sama-sama. lolos tadi. Iya. Bisa lolos. Bagaimana sih ceritanya tuh dari ratusan ribu kok bisa-bisanya lulus gitu loh. Kalau kami kan dulu ya kita juga termasuk OKG pertama ya. CAT pertama nih, kalau produk CAT pertama. Ya nggak seketat inilah, dan soalnya kami akui lebih sulit mereka ya teman-teman yang sekarang. Apalagi yang angkatan terakhir ini soalnya luar biasa nih, udah pakai pendekatan apa gitu kan yang lebih susah. Ini tips belajarnya, kemudian kok persiapannya bagaimana nih? Ada yang bisa mewakili jawab nggak? Mungkin analis kepegawaian ya. Oh iya. Soalnya kontennya juga bahasa India. Benar. Bisa aja ya. Karena tutor juga tutor kemarin ya. Waduh, berat ini berat. Cara belajarnya, persiapannya tuh yang bisa dibagi ke teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita yang ada di sini ini juga melalui proses yang tidak mudah tentunya teman-teman ya. Sebelumnya kan panjang gitu. Panjang bergerak tinggi. Jadi teman-teman kalau misalkan memang berniat jadi ASN, belajarlah dari sekarang. Walaupun besok ini masih belum tahu ya, katanya kabarnya P3K aja, tapi ada angin berhembus lagi katanya dibuka juga untuk Tapi terbatas. terbatas. Nanti kita tunggu ya info officialnya seperti apa. Tapi teman-teman kalau memang berniat jadi ASN, belajar dari sekarang. Itu sebetulnya dari tahun ke tahun tuh soalnya nggak banyak berubah ya teman-teman. Ya teman-teman pelajari aja TPA, psikotes gitu ya. Jadi soal-soal SKD itu TIU, TKP, TWK biasanya itu udah banyak beredar lah. Kalau teman-teman yang memang berniat bisa persiapan dari sekarang gitu. Karena saya kenal seseorang, dia baru saja lolos CPNS tahun 2021 kemarin, itu belajarnya 1 tahun loh. Saya aja kok. Iya, benar-benar niat ya. Benar-benar niat dan beneran gitu keterima. Kalau saya kan waktu itu masih paling berapa bulan itu kan. Yang paling susah apa? Dari sekian banyak proses seleksi itu yang paling susah di bagian Yang paling susah sepertinya SKB ya Mas ya. bidang ya. Ya, bidang. Karena kita Beda-beda. ceritanya. Iya, kalau nggak ada gimana beda susahnya? Kalau aku susahnya di waktu nunggunya, jadi kayak waktu nunggu pengumumannya itu malah lama banget. Beda memang. Kalau dari SKD Beda kelas. ada pinter. Oke, lama kan akan masuk ya, jadi hanya menunggu. Tapi lama banget sih pengumuman gitu kan. Oh, gitu. Jadi nunggu pengumumannya yang membutuhkan kesabaran ekstra tinggi. Karena angkatan kita paling lama ya. Paling lama. Kita itu mengalami 3 tahun ya. Iya. 2019, 2020, 2021 kita Makanya mengalami. saya bingung tuh, Panjang nyebutnya waktu. angkatan berapa? Anggarannya 19, masuk itunya seleksinya 2020. 20 akhir baru mulai. 2021 Fix. Ya angkatan itu corona generation. Terlebih lagi kalau Iya. Kemendak itu pengumumannya tuh terakhir Terakhir, dari karena banyak. semua kementerian dan Kementerian. lembaga lainnya. Gitu ya. menterinya aja sampai ganti 3 Kita ngerasain 3 menteri ya. Kita ngerasain 3 menteri. Tiga menteri ya. Masih Pak Lukman. Mulai Pak Lukman. Iya, mulai Pak Lukman. 19 ya kan. Pak Fahrul Pak Harun Razi terakhir ya. Jadi kita istimewa ya. Angkatan istimewa. Insya Allah terseleksi dengan baik lah, karena melalui berbagai proses. Saya penasaran nih teman-teman di sini kan sekian banyak manusia ya, ternyata bisa nyangkut juga di CPNS itu luar biasa ya. Iya. Terus ketika sekarang kan kenapa kami ajak mereka ke sini, karena hari ini mereka baru disahkan ya sebagai
PNS ya. C-nya hilang tuh. Idealan. Sudah 100% gitu. Rasanya gimana berarti ya? Setahun ya. Perasaannya gimana udah melalui itu kemudian sekarang sudah sah jadi PNS 100%. Mas Al, Tembak dulu ya. Lega banget ya setelah Lega. kemudian tahu bahagia, tapi juga bahwa kita juga harus mengerti tanggung jawabnya besar. Itu kalau dari saya. Nah, ini menarik nih mengenai tanggung jawab gitu ya. Kan sekarang sebetulnya pengen menggali juga nih. PNS itu kan stigmanya dari dulu kan kurang baik ya. Artinya bukan kurang baik. Pergeseran untuk menjadi baik itu ada, tren positifnya ada. Tapi kan yang dikenal masyarakat PNS itu sebetulnya tugasnya melayani gitu kan. Nah, ini teman-teman membawa misi apa sih ketika sudah diangkat menjadi PNS ini? Pengennya seperti apa sih? Jadi PNS yang stereotip zaman dulu kah, atau mau mengikuti alur kah, atau sekarang mau menjadi membawa pembaruan? Ini gimana tanggapan teman-teman? Iya sih, jadi kalau beberapa kali kita discuss ya, sekarang semuanya kan berdasarkan kinerja ya. Kalau dulu kan, yang penting kita absen datang semuanya, mau naik nunggu 4 tahun naik jabatan. Sekarang kan bisa, semua harus ada kinerjanya. Ketika teman-teman tidak berkinerja ya udah, kalian nggak dapat apa-apa. Tapi ketika teman-teman berkinerja, kita akan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Terus kita mau menggeser stigma. Dulu ASN atau PNS dulu dianggap sebagai penguasa. Sekarang kan benar-benar kita ada core baru, berakhlak itu, kita bangga melayani. Jadi benar-benar kita tanamkan core untuk melayani itu. Jadi kita sebagai ASN harapannya ke depan adalah memberi pelayanan terbaik, di mana tugas kita di Inspektorat menjaga akuntabilitas dan integritas Kementerian Agama bisa kita jalankan. Gitu. Mungkin itu sih. Tidak ada yang mau nambahin? ngurangin. Ya, apalagi kalau kita sekarang di Kementerian Agama punya tagline ya, transformasi layanan umat. Itu yang kemudian akan menjadi pembaruan kita, apalagi sebagai ASN baru yang angkatan kita mostly millennials gitu. Harapannya kita tidak membawa kultur-kultur kolonial gitu. Kita membawa pembaruan dan dalam pelayanan, apalagi pelayanan Kementerian Agama ini menyentuh hampir semua lini kebutuhan aspek masyarakat, dari layanan pernikahan, pendidikan kita juga bergerak di situ. Jadi mudah-mudahan angkatan kita ini bisa mewarnai Kementerian Agama dalam mengawal transformasi layanan umat. Amin. Amin. Dan ada yang menarik juga tuh Mas Fajar. Jadi dulu tuh ya sebelum aku masuk jadi ASN, dulu kan banyak stereotip ya di masyarakat. Oh, ASN itu pulang cepet kayak gitu ya. Terus benar itu kemarin pulang jam berapa kemarin. Terus setelah aku masuk ke sini itu sama sekali berbeda. Jadi apa yang ada di pikiran masyarakat sama yang ternyata kenyataannya tuh beda jauh gitu. Kita pengen menunjukkan juga ke teman-teman semua bahwa kita tuh di sini bekerja keras, bahkan kita sering banget pulang malam, kerja lembur karena memang banyak yang dikerjakan gitu. Tidak selalu trade-nya itu yang jelek-jelek gitu. Justru kita di sini juga berusaha untuk punya dedikasi tinggi, bisa melayani gitu sebaik mungkin. Jadi teman-teman yang punya pemikiran seperti itu bisa melihat gitu dari sisi yang lain. Mungkin itu oknum-oknum aja gitu ya teman-teman. Tapi kalau di sini, oleh teman-teman tuh benar-benar luar biasa. Gitu, sering pulang malam, totalitas ikhlas beramal. Sampai kadang lupa absen gara-gara kerja. Ada ceritanya itu baru berangkat ke kantor, typing video lupa absen lagi. Orangnya dipotongkan. Mereka nggak ngerasain ketika itu. Ngerasain kita. Iya, benar sekali sih Mas Fajar. Bahkan kita ya, khususnya yang subak kepegawaian, bahkan kita makan siang nggak pernah di luar kan. Selama setahun di sini kita nggak pernah makan siang di luar, jadi makan selalu sambil di kerja. Sambil kerja. Apalagi kita yang maksudnya kelompok milenial ya, nanti 10-20 tahun lagi akan mewarnai ya kan. Mungkin estafet kepemimpinan barangkali Mas Imam nanti jadi apa gitu kan ya, kan kita nggak pernah tahu, apalagi sekarang ini udah jadi apa prop bisa aja Pak Karno. Apalagi menuju society 5.0 ya, itu yang harus ditanamkan. Apalagi sekarang Kemenpan BKN benar-benar ngeluarin
bahwa penilaian itu basicnya objektif kinerja. Apalagi sekarang kita udah ada PP 30 2019, ada Permenpan 8 2021 yang memang semuanya cascading dari atas ke bawah gitu. Jadi kinerja bawahan, yang bawah itu ya ikut atasan, dan atasan nilai penilaian kinerjanya basisnya dari bawahan. Jadi semuanya itu saling mendukung, saling bekerja sama untuk mewujudkan birokrasi yang lebih baik, pelayanan yang lebih baik, sehingga nanti tujuan organisasi, renstra, segala macam kan ya bisa tercapai. Jadi kerjasama, dan kita di sini diberikan kesempatan lebih memang untuk mengeksplor diri, bukan hanya ngikuti kultur birokrasi. Mungkin kultur yang baik ya kita lanjutkan, kemudian yang kurang baik juga ya kita perbaiki pelan-pelan begitu ya. Ini kan bukan sesuatu yang revolusi ya. Menarik, Mam. Evolusi gitu. Itu katanya teman-teman ini, dan kita sebetulnya juga punya tanggung jawab itu ya untuk apa tadi, memperbaiki birokrasi. Ya ini yang harus semangat seperti ini yang memang harus mewarnai gitu loh sebuah organisasi gitu kan semuanya kan. Mungkin kan yang sudah senior sudah tujuannya lain ya, tidak berarti negatif ya, kan bercampur dan lain-lain gitu kan. Nah, spirit ini yang harus tetap ini mewarnai, menyala gitu. Nah, tapi menarik tuh ketika semangatnya ini, katakanlah semangat teman-teman ini masih baru ya. Nanti ke depan pasti akan ada tabrakan-tabrakan dari luar gitu, atau dari ya mungkin masih ada yang masih mempertahankan kultur lama gitu kan. Nah, tadi kan dibilang kita akan mewarnai dan berusaha pelan-pelan untuk mengubah itu. Ini sebagai pribadi yang sudah dilakukan apa sih? Mungkin sharing aja ya nih Mas Fajar. Memang itu bukan kedepannya, bahkan setahun ini kita sudah merasakan. Ini termasuknya rata-rata 30 orang ini angkatan milenial nih, anak-anak yang baru lulus 97, 96 gitu kan. Muda-muda banget yang dimana pola pikirnya itu udah pola pikir kekinian, pengen yang serba cepet, pengen orientasinya tuh hasil itu segera gitu kan. Kemudian kita masuk bertemu dengan pegawai yang mungkin lebih senior, sudah memiliki pola kerjanya sendiri. Nah, itu tantangan tersendiri tuh untuk bisa menyesuaikan, karena kita harus menghormati nilai-nilai yang sudah ada di sini, kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada. Kemudian kita dibekali dengan pola pikir yang sudah pengen serba cepat itu tadi. Ada tabrakan ya. Nah, benar. Ada friksi ya. Kurang match. Apalagi teman-teman atau mungkin saya sendiri yang belum pernah berkecimpung di dunia pemerintahan ini ada sebuah shock terapi gitu kan. Ada sebuah shock culture juga ya. Swasta yang udah established. Iya gitu. Nah, itu memang tantangan yang luar biasa, tapi mau tidak mau kita harus tetap menyesuaikan. Di mana kita berada, kita harus tetap menyesuaikan pelan-pelan itu. Menyesuaikan itu kan kita yang mengalah atau kita membawa hal baru kemudian diikuti pelan-pelan oleh organisasi. Kita yang membawa gitu. Itu tuh titik temunya di mana? Apakah kita yang ke bawah gitu kan? Jadi ya nanti lama-lama ikutan mereka. Ini kita sebenarnya yang penting komunikasi ya mungkin Mas Fajar ya. Karena seperti podcast ini sebenarnya dulu kan nggak ada nih. Mas Fajar sebagai orang baru kan memberikan warna baru nih, Mas Taki gitu. Thank you Mas Taki. Dan insya Allah kakak-kakak kita, senior-senior kita yang ada di sini, selama itu bagus kita sampaikan dengan cara yang bijak, insya Allah akan ditampung. Karena di sini memang terbuka, alhamdulillah culture-nya ya terbuka lah atas perbaikan-perbaikan yang lebih baik lah ya gitu. Jadi yang penting komunikasinya baik dengan yang senior gitu kan, tetap menghormati. Ya, betul itu Mas Fajar. Jadi kebanyakan itu kita sebenarnya bukan benturan dari luar ya, dari kan dari luar gitu. Jadi sebenarnya memang dari dalam sebenarnya, apalagi khususnya dengan generasi yang lama. Itu kita di generasi milenial itu memang terbiasa bergerak dengan cepat, kemudian melek teknologi gitu, dan dibandingkan dengan generasi lama itu masih kebanyakan yang manual, belum melek teknologi, dan itu yang membuat kita sebenarnya greget gitu kan. Dan ada beberapa memang hasil karya di kita pada saat kemarin Latsar itu memang salah satu itu membuat aplikasi berbasis teknologi gitu kan yang bisa diakses online gitu. Beberapa itu sudah menghadirkan itu gitu sebagai semangat pembaruan lah di kita, di instansi kita. Cuman balik lagi pada saat kita sudah membuat, kita butuh dukungan dari pimpinan gitu, dari generasi lama untuk menerapkan hal itu, dan itu yang memang
perlahan-lahan kita juga harus membuat mereka melek teknologi, dan itu tantangan juga buat kita semua sebenarnya, itu dimana kita belajar bagaimana berkolaborasi gitu antar generasi, dari generasi milenial sampai generasi yang lama gitu lah. Intinya kita menawarkan sesuatu yang baru, dan dengan cara komunikasi yang baik diharapkan organisasi bisa menyerap itu ya, jadi lebih baik gitu ya, tapi tidak menghilangkan kultur dasar dari Kementerian Agama sendiri, khususnya di inspektorat gitu ya. Ya sebenarnya kayak seperti saat ini media media audiovisual ya. Nah itu tinggal silakan dilanjutkan juga sama teman-teman, ada ide apa itu kan, panggil Mas Ubay, bikin setup bareng-bareng gitu kan, siapa berdua bertiga dilanjutin gitu loh, apa materi yang mau disampaikan ya kan. Ya apalagi inspektorat kan jadi ini ya, jadi misalnya cuma tadi ya. Bicara aturan perundang-undangan dibahas daripada ditulis ya kan, selain jadikan nulis ke fokus, silakan aja dibahas dengan setting tertentu yang menarik gitu ya. Menarik dan bisa memahamkan kan, gitu kan, apa itu apa. Terus inspektoratnya jadi apa ya bisa disampaikan langsung. Itu masuk di institusi kita juga gitu kan. Nah ini nih ada pertanyaan saya yang dari kemarin pengen saya tanyakan. Ini kan kita mau pindah ibu kota, pada siap nggak? Ya, tentunya teman-teman yang mau lamar CPNS di 2000 berikutnya ya, pusat ya, PNS pusat 2000 berikutnya pasti akan mempertimbangkan itu nih. Teman-teman yang udah ada di sini, termasuk mungkin kita ke bawah juga ya, mungkin. Ya, siap ya. Kalau saya pribadi ditanya siap nggak siap, tapi bersedia nggak? Bersedia. Ini teman-teman gimana nih? Siap nggak nanti meninggalkan Jakarta, kemudian nanti merantau ke mana? Penajam Pasir. Penajam Pasir. Nggak usah ini terlalu overthinking lah. Silakan ya. Nah itu bagaimana nih? Kan sama sih sama Kang Fajar tadi. Kalau ditanya siap nggak siap, apalagi untuk yang sudah berkeluarga punya anak, sebenarnya nggak siap. Tapi kalau misalnya ditanya bersedia atau enggak, ya harus bersedia, karena itu komitmen kita waktu awal. Iya, bersedia ditempatkan dimanapun asal negara membutuhkan ya. Apalagi tadi sekarang ini ya apa namanya juga LDR ini. LDR Bandung Jalan Jakarta. Saya juga LDR Mbak, sama yang belum tahu di mana. Mama Dede. Jadi siap semua ya? Maksudnya bersedia untuk bangsa dan negara. Karena di awal sudah menyertai surat pernyataan bersedia, bahkan 10 tahun nggak boleh pindah ya. Bahkan kalau dibutuhkan menjadi komando cadangan. Bisa. Mas Jabar. Saya sih dengan Jabar duluan yang di depan. Iya. Berarti ini mereka tersertifikasi dengan baik ya, lulusnya udah. Oh iya. Makanya saya selalu senang kalau ada anak-anak baru itu. Kita bukan bersinergi, kita bersinergi. Iya. Kita malah belajar ya, banyak belajar. Angkatan-angkatan yang baru ini kan sama-sama melek teknologi tadi ya, makanya apapun media ya, selama kita juga mulai dari nggak ada pakai apa-apa ya. Menurut saya lebih dari cukup dengan ada yang sekarang. Dengan sekarang punya studio dan lain-lain kan artinya ada peningkatan gitu loh, ketika kita ada karyanya kan. Cocok. Artinya juga perubahan-perubahan kita didengar oleh lembaga institusi ya. Terus ini nih, mungkin terakhir ya. Boleh. Terakhir mungkin bisa dijawab masing-masing, singkat aja mungkin kesan, terus ya kesan-kesan ketika masuk di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama ini, apa yang mengagetkan, yang berkesan, yang silakan sampaikan yang disampaikan. Dari pinggir dong biar urutan. Enggak, Mas Al. Mas jadi dulu. Berebut. Monggo siapa dulu? Mikir juga. Pasti punya
ini berbeda-beda. Punya rasa tersendiri. Mungkin saya Mas Fajar ya. Saya belum pernah punya background di pemerintahan. Keluarga saya bukan dari PNS, bukan dari pemerintahan, benar-benar nol. Saya dulu pertama masuk ke sini saya takut. Saya takut bagaimana saya menyesuaikan diri, bagaimana saya hidup. Saya akan jadi orang yang semacam apa di sana gitu kan. Tapi ketika masuk sini saya sangat bersyukur karena ternyata di sini semua kita didengar gitu. Kita masuk, kita dipetakan apa kemampuan kita, apa hobi kita, apa yang bisa dikembangkan dari diri kita gitu. Termasuk yang bisanya bermusik, Mas Al ini pintar musik, difasilitasi. Gambus ya. Mas Rudi pintar hukum, difasilitasi, ditelaah. Saya mungkin banyak di MC dan lain sebagainya, akhirnya diberdayakan, diajari dan lain sebagainya, dipetakan. Dan itu membuat kita nyaman berada di sini. Artinya ketakutan-ketakutan yang dulu pernah saya rasakan itu nggak ada. Oke. Bisa saja. Saya aja melanjutkan dari Laila ya, karena kita satu subbagian ya. Sebenarnya karena menyambung hampir sama ya, karena saya pertama ditempatkan di subbagian kepegawaian karena nggak ada background SDM atau HR yang saya pikirkan, aduh ini ngurusin orang yang ngurusin kepala, karena itu kan layanan langsung ke pegawai ya, saya nggak punya bayangan sama sekali. Tapi ternyata pas masuk itu beberapa bulan akhirnya kita dipetakan kan, itu pimpinan gitu kan, petasan memetakan kemampuan kita masing-masing. Laila kemampuannya ini, Diani, kemudian saya. Jadi ketika masuk itu ya benar-benar kayak diberdayakan karena saya backgroundnya hukum gitu ya, karena taunya ya hukum aja gitu. Jadi ya udah kerjaan saya cuma telaah, jawab pertanyaan dari Satker, kemudian juga telaah internal, ya sudah itu aja. Jadi kemampuan saya semakin berkembang karena dinamikanya juga banyak, masalah juga banyak, saya juga belajar, kemudian saya juga disupport sama atasan, jadinya saya semakin berkembang begitu. Itu sih poin plusnya, berkembang. Saya pertama masuk IPN, mohon maaf, berapa 58 lah, sekarang 71. Berhasil dong, tahun Bagus. Mohon maaf, Bapak berapa? Saya turun saya. Itu tinggalan saya. Berarti right man in the right place gitu ya. Iya. Tepat ya berarti pilihan Dirjen. Masih kekeluargaannya juga ya sangat berasa Ya. kekeluargaan itu sih poin. Oke, ada lagi? Adaptasi ya Mas ya. Karena kan saya juga background bukan background saya pendidikan, dulu juga ngajar ya sebenarnya. Kemudian masuk ke dunia yang dunia birokrasi yang cenderung apalagi di sebuah hukum. Tadi sebenarnya yang harusnya yang cocok itu Rudi, tapi di sana saya belajar banyak sih ya. Diajari lebih tepatnya karena tidak punya background hukum, banyak hal-hal yang saya belajar mulai dari pengawasan, saya mulai dapat gambaran-gambaran tentang pengawasan di Ijen itu seperti apa, mulai dari yang akhirnya bisa nyambungkan dari pengalaman yang terdahulu saya miliki. Jadi misal di pendidikan seperti apa, ada kaitannya nggak sih sama peraturan-peraturan ini. Jadi ada pertemuan atau itu bertemu. Jadi ada itu yang jadi membentuk sebuah pengetahuan baru bagi saya sehingga kinerja itu tersupport mulai dari yang teknis yang benar-benar saya belum tahu, akhirnya saya tahu dengan dilibatkan mulai dari tadi sama kayak Rudi, disuruh bikin telaah, disuruh bikin SOP, akhirnya jadi kayak gini ya teknis pengawasan, jadi kayak gini ya untuk kendali mutu pengawasannya seperti apa. Jadi itu sih ya banyak belajar di sini karena saya yakin semuanya juga pasti beradaptasi di sini dan ada hal-hal baru juga kayak Jabar yang juga background pendidikan kemudian dia analis organisasi. Analis tala ya Pak? Organisasi. Talanya nggak ada. Talanya. Jadi itulah mungkin pembelajaran yang luar biasa setahun ini, pembelajaran luar biasa. Ini dilanjut Jabar. Kurang lebih sama sih. Cuman alhamdulillah di ruangan itu di Subak Ortawa itu orang-orangnya support. Jadi kalau saya kan juga baru juga masuk di Ortawa apalagi di birokrasi dulu ngajar juga. Jadi kayak ada ya itu dari shock culture gitu ya. Jadi setelah masuk ternyata gini ya di birokrasi pemerintahan itu. Nah karena saya itu masih banyak yang belum tahu, pengetahuan saya minim, tapi alhamdulillah disupport dengan teman-teman di ruangan itu yang
care gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa nanya dikasih tahu, belum nanya bahkan langsung dikasih tahu. Iya, Masya Allah. Banyak nanya, kayaknya banyak fresh jadi kayak fresh care. Dari situ alhamdulillah saya banyak belajar dan juga adaptasinya dengan semua orang. Jadi support ya lingkungannya ya. Alhamdulillah Lingkungan yang suportif. Lagi? Kalau dari saya, kebetulan saya dari sektor swasta yang kemudian beralih ke pemerintahan, itu sempat sih kayak teman-teman mengalami shock culture juga dari kantor sebelumnya yang lebih dinamis gitu kan, perputarannya cepat, terus kemudian harus menghadapi birokrasi gitu kan, itu sempat agak oh my god gitu kan. Tapi itu mungkin tantangannya di situ, challenge-nya. Alhamdulillah ketemu sama atasannya yang sangat support sekali, jadi kayak oke, di challenge ini bikin aja dulu, ini dulu gitu. Jadi kita selalu jadi harus produktif gitu, harus inovatif. Jadi di satu sisi oh ini ada produk nih, bikin aja nih seperti ini gitu. Dan itu yang sempat saya khawatirkan ketika saya masuk dunia birokrasi. Jangan-jangan nanti saya akan seperti itu, akan stuck di sini aja nih, akan stuck di sini. Tapi ketika kita menemukan bisa jadi atasan yang tepat, itu kayak kekhawatiran yang tidak perlu inilah. Dan mudah-mudahan ya ini bisa jadi warna tersendiri nanti untuk di Kementerian Agama. Oke, next siapa? Saya. Kalau saya sendiri karena memang sebagai calon auditor di Itjen ini kan kita banyak turun ke daerah ya. Nah di daerah itu kita bertemu banyak orang yang baru, dan menurut saya itu pengalaman yang sangat berharga di Itjen ini. Dapat ilmu baru, dapat banyak ilmu, berkenalan dengan orang-orang yang baru, itu sih pengalaman yang paling kerasa banget kalau di Itjen ini. Baru. Iya betul. Biasanya Udah ke berapa provinsi dah? Biasanya kita kerja duduk di depan laptop seharian. Nah kalau di Itjen ini karena kita sering Keliling turun Indonesia. ke daerah, keliling Indonesia, jadi seru lah itu. Menantikan experience berikutnya ya. Betul. Oke, siapa lagi yang belum? Silakan. Iya. Udah semua ya? Belum. Mas Adi dulu. Mas Adi nanti. Oh iya, Mas Adi belum terakhir. Tapi bajunya beda sendiri. Iya, sama sih kalau misalkan saya sendiri teman-teman, karena kan baru di dunia pemerintahan juga Mas Fajar, Mas Taki. Jadi sebelumnya di startup yang itu bahkan sama atasan aja, Supervisor. sama atasan aja tuh nggak mau dipanggil bapak gitu, jadi langsung nama, terus sama atasan langsung pun nggak mau dipanggil embel-embel apa mbak, ibu atau gitu-gitu. Jadi benar-benar yang kayak temen gitu, dinamis. Dan sekarang masuk ke sini awalnya sama kayak teman-teman shock culture, tapi saya tuh merasa bersyukur sekali karena ternyata di sini tuh tidak semenyeramkan itu. Ketemu atasan yang menyeramkan. Iya, awalnya dulu punya itu kan, punya bayangan mungkin kayaknya agak serem ya masuk Itjen. ternyata atasannya supportif banget gitu. Terus bahkan egaliter, terus terbuka, ngasih kesempatan untuk kita berkembang. Kamu minat bakatnya di mana nih? Terus kita diarahin buat ikutin kayak gini, pengembangan di sini gitu. Jadi apalagi ketemu juga lingkungan teman-teman ini seangkatan yang supportif banget. Terus senior juga yang luar biasa gitu, kasih support juga. Badai nggak? Badai dong. Iya, pokoknya di lingkungan support. Nah, sama kayak Teh Rita juga. Jadi yang tidak didapati dari pengalaman kerja sebelumnya itu ternyata punya experience baru di sini. Kita bisa ke tempat, mengunjungi tempat-tempat baru, ketemu orang-orang baru gitu. Dan itu seru banget sih buat aku. Jadi pengalaman yang berharga dan adaptasi yang keren sih. Maksudnya 1 tahun ini tuh bahkan nggak kerasa kayak baru kemarin gitu dilantik CPNS, sekarang udah nanti kan PNS gitu. Emang waktu cepet banget berlalu gitu. Iya sih. 12 bulan berasa kayak 11 bulan. Lumayan. Closing statement ya kayaknya dari Agak berat nih kalau Kalau harus gong nih siapa? Ini aja Mas, sharing aja Mas Fajar. Jadi kalau misalnya pengalaman saya sebelumnya kan memang biasanya auditor gitu. Nah cuman kalau misalnya di perusahaan biasanya ya nggak ngelihat masa kerjanya gitu. Jadi pada saat ngelamar auditor langsung tugasnya sebagai auditor gitu. Berbeda dengan pemerintahan. Itu kita paling cepat aja 2 tahun ya Mas Fajar untuk jadi auditor untuk sekarang. Nah
selama 2 tahun ini kita namanya masih calon auditor, dan itu memang kita dipersiapkan dengan betul-betul gitu dari instansi kita dan dari diri kita sendiri juga, dari instansi mempersiapkan, memberikan wadah lah buat kita, dan gimana caranya kita mau atau enggak gitu. Nah pada saat kita mau dan instansi tersebut sudah memberikan fasilitas, nah itu pasti kita akan memberikan dampak yang sangat bagus juga buat organisasi. Jadi memang banyak sekali pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh instansi kita sendiri, dan juga saya juga bertemu dengan orang yang baru, dan saya juga banyak belajar dari teman-teman, dari banyak pengalaman di sini, dan banyak background yang berbeda gitu. Jadi bisa saling sharing gitu pengalaman, dan banyak banget ilmu yang sebelumnya saya belum dapat, dan itu saya dapatkan banyak di sini di luar keahlian kita masing-masing gitu. Mungkin ya itu aja closing chat, mungkin bisa dimakan. Bisa aja. Bolanya gimana nih bolanya? Bolanya dilempar. Nanti pengalaman-pengalaman baru ya, tapi jangan tidak inspiratif, tapi tidak menyampingkan pengalaman-pengalaman mereka sebelumnya gitu ya. Jadi bisa asimilasi mungkin ya. Itu yang ditunggu sebetulnya, ditunggu sama organisasi begitu ya. Oke, ini jagonya closing statement. Ditembak duluan. Oke lah, sekian aja mungkin. Kalau banyak-banyak nanti baterainya habis. Mati ya. Pokoknya inilah semangat milenial terus lah ya, untuk memberi nyawa baru bagi organisasi. Dan tadi juga cukup macam-macam yang jiwa-jiwa inspiratif. Kita harus serap ini, betul, spiritnya ya. Kita harus serap. Karena mereka ini dari background yang orang-orang teknis semua ya. Jadi kita sebagai jalanan. Ya udah mau 4 tahun itu merasakan birokrasi yang mungkin kita juga butuh tenaga-tenaga baru untuk mengilhami organisasi ya, teman-teman ini ya. Warnailah ini. Ya studi-studi ini dihidupkan ya kan. Lampunya ya. Oke, jadi mungkin untuk teman-teman yang mau melamar ASN ya, nanti kan ada P3K maupun PNS nanti. Pokoknya tetap semangat, tetap berusaha. Ini contoh teman-teman kita yang ada di sini, 30 orang dari ratusan ribu ya manusia yang menginginkan posisi mereka. Ternyata mereka yang terpilih dan hasilnya juga bagus ya, ternyata ya. Spiritnya bagus, kemudian komitmennya bagus, dan mudah-mudahan nanti di kerja kita bisa sama-sama membangun organisasi untuk maju bangsa dan Amin. Oke. Terima kasih. Mungkin ini dulu kita tutup podcast kita ya. Nanti mudah-mudahan audionya semakin membaik ya. Audionya semakin membaik, dan mudah-mudahan bisa menjadi input yang positif bagi teman-teman semua. Amin. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kenapa dulu ya?